Alia, Zahra, dan Rania itu pasti belajar ini dulu nih Pak. Jurnalnya nggak ada di sini Pak. Kenapa Bapak? Jurnal nggak ada di sini. Ada di sini Pak. Ini jurnal di sini nanti. Cuma mau cerita dulu Pak. Buku besar, carinya Asian Bank, beli, jual. Seperti itu urutannya. Jadi ada 40. Cuman karena kita terbatas sama waktu, ya mungkin hanya yang poin-poin tertentu. Oke, langsung Bapak Ibu. Kan tadi kita udah kenalin data-data ya. Sekarang kita bagaimana kita mau transaksi? Maka kalau kita mau transaksi, Bapak Ibu pastikan ininya modul ya senyebutnya ada di buku besar. Buku besar. Kemudian Bapak Ibu ke sini nih. Jurnal umum. Atau buku besar, Bapak Ibu ke transaksi jurnal umum. Ibu tambah tuliskan plus. Ya. Referensi. Udah Ibu, Bapak lihat ini saya lagi nulis GJ 001 ada otomatis? Ada. Otomatis. Jangan diapa-apain, jangan diapa-apain Ibu, maksudnya itu udah defaultnya angkanya. Jadi kalau cara bacanya ini GJ itu singkatan dari General Journal. Referensi yang pertama. Seperti itu. Jadi otomatis, jadi nggak usah. Kemudian kita boleh lihat ke bukunya. Buku ini lihat aja 86. Tanggal 1 Januari, Bapak Ibu. Aku kalau jam 20. Iya, balik. Pastikan di 1 Januari. Atau kalau Bapak udah tipe yang udah biasa dengan keyboard, tapi pastiin apakah ini tanggal dulu atau bulan dulu. Tanggal, bulan, tahun. Karena ada yang bulan dulu, tahun, ada yang tahun ya yakin, ya benar. Tinggal klik ini aja, yang ada tahun, tinggal klik. Jadi kayak gitu ya ke Januari. Tapi kalau Bapak Ibu udah biasa, tinggal satu. Pura-puranya, perusahaan ini lagi bikin baru namanya. Keterangannya menaruh modal. Ada di awal ya Bu, di halaman 86 di bukunya. Wajib diisi Bu keterangannya, supaya nggak bingungin. Mengganti jurnal ya Pak? Ya, Ibu Bapak harus ada. Siapa yang baru masuk? Tapi tampaknya ada yang baru masuk ya. Bentar, ada yang baru masuk. Di Superior ini. Oke. Saya balik lagi ke sini. Pasti di sini Ibu tinggal tulis store modal. Di keterangan mengganti tulisan jurnal umum ya Pak? Ya, betul. Jadi keterangannya Ibu Bapak udah. Ya, kemudian dia menaruh uang kas 10 juta tampaknya. Ibu ya. Store modal 10 juta. Ya, enggak, ya. Ini taruhnya store modal, nanti Ibu ke sini, Ibu double klik. 2 kali. Saya batalin ya. 2 kali. Klik. Di posisi keterangan di blok dulu nggak Pak? Nggak usah, langsung delete aja bisa Bu. Saya batalin. Nih, saya contohin nih. Latihan. Saya tulis latihan juga berubah nih. Benar bukan bisa lihat. Jangan lupa minum, nyonya. Ya, ini kan. Blok. Bisa lihat boleh. Atau samping. Langsung aja delete menaruh PC modal. Baik Bu. Kemudian taruh ke bawah ke kode Pak, jangan di nama akun. Di kode. Di kode double klik. Bapak Ibu, nah ini udah ada kas. Nah, dia store yang kas. Klik Pak, klik. Ya. Oke. Terus Ibu Bapak pakai tab. Keyboard ada tab ya di kiri. Saya nggak tahu nih kalau di iPhone atau Mac. Tab. Pastikan Ibu angkanya ada di debit. Iya. Nah, ketikan 10. Tab. Karena 10 juta tab ya, buat geser. Atau pakai mouse boleh Bu, manapun yang Ibu suka. Kalau saya pakai tab. Ya, ya. Tab lagi. Sudah Ibu ke bawah, sampai di bawah. Atau pakai mouse. Sudah Ibu Bapak? Ya. Double klik lagi. Kan dia bikinnya 2 akun. Ya. Tas dan pada modal, betul ya Bu? Kita ketik di sini, pastikan Bapak Ibu jangan dikode. Nih lihat saya lagi kode, saya cari misalnya modal, nggak bakal ketemu. Tapi pastikan ada di nama akun. Nih kayak ngeblok ya, kayak semacam ada garis. Ya. Kalau itu nanti pas waktu kita ketikkan modal, ada otomatis diarahkan ke modal. Muncul. Ada modal store Bapak Ibu? Ya, kalau udah ini oke. Pasti benar Ibu, atas sekas, bawahnya modal store. Ya. Pakai mouse boleh, pakai tab boleh. Saya pakai tab 1, 2, 3. Otomatis 10 jutanya nomor.
Nah, ini yang pertama. Nah, pastikan bahwa kiri kanannya oke, Bapak Ibu. Nah, ini bacaan cokor. Ada tambah Ya, Ibu, Bapak. yang Eh, menjelaskan kelihatan. kalau yang tadi kan otomatis tuh semuanya muncul. Hmm. Nah, pada saat yang transaksi seperti ini siswa kadang-kadang sulit untuk memahami gitu. Hmm. Jadi kalau di guru kan udah pasti, misalkan investasi modal, berarti Iya, di jurnal umumnya itu kan udah otomatis kas pada modal. iya, iya. Untuk membuat jurnal umum akunnya itu yang agak susah siswa. Iya. Iya, Bapak. Di mana? Ini bisa otomatis ya Pak. Jadi tetap aja harus Otomatis, ya? analisa ya. Iya, Pak. Nggak bisa otomatis Pak. Bisa Pak, karena maksudnya dia tuh emang udah ada gitu. Gimana ya? Udah tersedia gitu Pak di aplikasi. Maksudnya saya gini ya, fitur yang diperkenalkan tadi, misalkan kita tuliskan gitu ya, kita Iya. menuliskan modal sebesar 10 juta Iya, sebagai uang kas. Nah itu terkadang siswa itu sulit untuk memahami apa jurnalnya, akun apa, apakah dengan transaksi kemudian tiba-tiba langsung muncul teng nggak bisa Pak itu. Ya, tetap Pak, bagaimanapun kayak walaupun kata orang apa ya istilahnya, nanti semua akan jadi robot ya. Tapi tetap aja orang itu mesti memahami yang gunain robot itu. Oh, berarti tetap aja Jadi mau nggak ya Pak ya? konsep transaksi kasarnya gini, untuk pakai Zair ini, konsep dia tahu jurnal, menjurnal, itu tetap harus tahu. Tadi WA ya. Itu yang kita berikan pemahaman kepada siswa. Betul Pak. Misalkan gini Pak, saya berikan contoh lagi Pak gini ya. Misalkan Pak, sekarang Bapak misalkan masuk kepada contoh yang kedua. Misalkan ya. Misalkan di contoh yang kedua, bisa apa langsung yang kedua? Itu bayar sewa Pak. Ya, misalkan itu ya. Misalkan dibayar sewa, gitu kan? Dibayar sewa 1 juta misalkan. Nah, maksudnya saya pikir di Zahir ini udah tiba-tiba langsung muncul, gitu. Jadi beban sewa pada kas, gitu. Kirain saya langsung muncul kayak gitu ya. Jadi harus ada analisa. Gitu ya Pak ya? Iya, analisanya tetap ada Pak. Analisa terkait dengan cara jurnalnya ada. Kalau bicara di prakteknya, siswa itu sulit banget Pak itu untuk memahami itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita ini kan sharing ya Pak ya. Kita sharing. Tapi maksudnya adalah Pak, ini kita nanti ujung-ujungnya nggak perlu bikin buku besar Pak. Mungkin kalau kita belajar jurnal umum, buku besar, nanti ada gitu kan, kita nggak ke sana Pak, cukup entry ini, nanti larinya udah jadi laporan keuangan Pak. Iya, tapi cuma pas di jurnalnya umumnya itu anak-anak agak ya, sepakat Pak, sepakat ya. Oke, kita lanjut dulu ya Pak ya. Lanjut Pak. Saya sepakat kok Pak. Oke, ini kas dan modal, tapi walaupun transaksinya adalah ada Pak, saya mau tumpukin aja sampai tanggal 1. Boleh nggak ditumpuk? Enggak, ini harus disimpan. Nah enaknya kalau kita punya perusahaan, kalau kita checklist yang di sini dicetak, kita bisa lari ke ininya dulu. Tapi Bapak bisa di bawah. Tapi kita nggak perlu cetak, tenang aja Bu. Kita pilih apa namanya. Nah enaknya kalau di sini kita bisa lihat yang namanya jurnal printer kayak apa. Tapi kita nggak bisa cetak, ada printernya. Kita bisa lihat namanya preview. Kayak gini. Ini Bu, udah jadi tanda terima. Iya Pak itu. Cuman kalau Bapak Ibu nggak tampil kayak gini ya, ini karena saya iseng-iseng saya ubah-ubah gitu ya, mengambil masyarakat tanda terima. Iya, begini. Nggak print, nah, tanggalnya otomatis Depok, tanda tangan siapa yang terima. Itu contohnya. Itu kalau mau main-main desain Pak, tapi kita nggak ke situ ya Pak. Tadi kalau mau lihat bukti voucher, review akan muncul seperti ini. Udah di print, nah kita simpen deh hardnya. Karena kadang-kadang kan di Indonesia juga ternyata hard bukti jurnal apa kwitansi tetap kita gunain ya. Simpan kita simpan. Lanjut ya Pak. Ya paham Pak. Lanjut. Nah dia akan hilang. Gak usah panik, akan muncul hilang atau bapak nggak sengaja, wah
Pak ini gimana Bapak Fani? Mencet data lagi, cukup ke buku besar lagi, Bang Jainuri. masuk lagi ke sini. Iya. Kita pilih oke, akan ke buku. Bapak langsung masuk ke tanggal Januari 2. Ya. Tanggal 2 Januari. Sama kayak tadi kalau udah biasa, monggo langsung aja. Kalau saya mungkin kalau udah ini 02. Suaranya mantul tuh, Pak. Kayaknya ada suara double. Itu Bu Sai di audionya matikan dulu Bu Sai. Mungkin salah satu ada 2 laptop nyala itu. Sebenarnya kalau nyala satu jadi kayak mantul nih. Baru. Kemudian ini membeli. Kalau izin bertanya ini kalau udah selesai berarti rekam aja bukan rekam draft ya? Rekam aja. Iya Mbak, langsung rekam aja. Iya, langsung rekam aja. Jangan rekam draft ya, jangan. Rekam aja. Membeli peralatan dan perlengkapan. Ibu ya. Oke. Sudah, ini penting memberikan keterangan sama ke kode. Udah 2 kali. Double klik, kita cari ada peralatan. Kalau nggak ada, mau nggak mau kita bikin. Ada Pak, saya udah selesai Pak. Ada. Wow, mantap. Mana ada ya, Ibu ini udah ada. Ada. Kita pilih oke. Jangan sampai ketukar. Perlengkapannya itu tuh, saya ketukar ya, peralatan dulu tampaknya ya. Peralatan sama aja sih ya sebetulnya, tapi oke. Kita pilih tab di sini di debat. Di debatnya itu adalah 2 juta dan 750, 2 juta. Perlengkapan. Perlengkapan. Kita taruh dia, kemudian oke. 750. 1, 2, 3. Ini pada, yang nanti pada kas ya Pak ya? Iya kas. Dia tinggal ketikin. Ini pastiin bahwa angkanya 23.700. Nah, udah imbang. Lanjut. Kalau yang angka muncul 275 itu udah otomatis Pak? Apa kita klik sendiri? Otomatis Pak, tapi kalau kita nggak yakin, kita boleh ketik nih, saya ngetik lagi nih Pak. Iya. Misalnya saya nggak sengaja 0 ya. Iya. Sengaja saya ke klik 0, saya tinggal type-in aja lagi. Nah, tuh tiba-tiba ya. misalnya sengaja 0. Ya. Atau tadi saya yang pasti harus imbang. Kalau kita ketikkan salah juga jadi ngaco Pak. Jadi dia akan menghubungkan antara kan debit kredit. Sama. Betul Pak. Ya, kemudian Bapak Ibu tinggal rekam. Kan. Oke, tutup aja. Karena kita nggak mau lihat vouchernya Pak ya. Tadi cuma lihat aja. Tutup aja yang masih udah kesimpan. Lanjut ke tanggal 3, bayar sewa. Ya, ini mau latihan-latihan gini ya Bapak Ibu ya. Tanggalnya dirubah. Ya, itu penting banget dirubah tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 1. Sewa uang. Buana. Sewa, oke. Sewa, nah ini kebetulan kita pakai sewa dibayar di muka ya Pak. Jadi sewanya itu dianggap sebagai harta. Oh, bukan beban sewa ya Pak? Beban Pak? Sebetulnya gini, memang tergantung pada mazhabnya Pak. Mazhab ya, sebenarnya mazhabnya dia sebagai harta atau apa. Ya saya sih juga setuju, enaknya gimana nih? Nah ini pakai sebenarnya kita sepakatin aja bahwa nih lagi latihan sewa dibayar di muka lah gitu. Saya ngerti. Kan orang tuh ada yang menganggap sewa itu sebagai harta Ibu ya, di beberapa kasus ya. Nah, sebagai harta. Kalau kita mengajarkan ke anak beda-beda Pak. Iya, biasanya tergantung soal ya Pak ya. Soal Iya tergantung soal. Kalau kita ke anak itu biasanya kalau pembayaran 1 bulan berarti beban. Lebih daripada 1 bulan berarti sewa dibayar di muka. Ada yang baru masuk Ibu, ntar saya pengen masukin dulu. Siapa yang baru masuk? Oh, Pak Ocit. Oke. Jadi ini sewa dibayar di muka Pak? Saya dibayar di muka aja Bu. Ya. Kan jadi Ibu dulu jadi saya baik lagi dulu kan. Pak saya Tapi kita nggak diskusi pada kenapa nggak beban gitu ya Bu ya, jangan Ibu. buku saya teh ketinggalan Pak. Bukunya ketinggalan saya lagi di sekolah. Tadi soalnya apa Pak ya? Nah ini Pak, tanggal 3 itu bayar sewa tempat untuk bengkel ceritanya. Oh, jadi ada keterangan hari tahunnya itu Pak ya, bulannya?
Iya, tapi tanggalnya kita tetap harus benar, Pak. 3 Januari 2020. Enggak, Terus maksudnya pembayarannya itu loh Pak. ya kenapa, Pak? Pembayarannya itu di situ dilakukan berapa bulan? Iya, harusnya ya ini soal memang nggak ideal, Pak. Mungkin harusnya dihitung misalnya masa manfaat selama 1 tahun. Iya. Itu kayak Tapi ini kalau nggak misalkan, ideal. Pak, misalkan sewa ruangnya itu dibayarnya 1 tahun, dibayarnya bulan apa, kemudian dalam periode 1 tahun. Tapi di keterangan tadi Pak muncul nggak Pak di nama akunnya beban sewa? Kalau kita memilih beban sewa, kita bisa, Pak. Tapi ya tadi tentang apakah kita menganggap ini sebagai beban Muncul nggak sewa? Pak itu? Nggak mungkin, Pak. Tapi maksudnya gini, kita soalnya itu memang udah dari awal bilang kita mau jadikan apa nih sewa ruang? Apakah Iya. sebagai harta, sebagai beban? Iya, Gitu? ngerti ke situnya ngerti. Enggak, maksudnya nanti di nama akunnya tadi, misalkan sewa ruang nih. Di nama akunnya lihatnya di mana tadi Pak? Tinggal double klik, Ya. double klik aja nanti Di kepala nama sewa akunnya ya. ruang. Dia pasti kepala satu. Beban ada nggak di sini? Ada juga beban, Pak, kalau mau cari. Oh, Kepala 6 beban ya. sewa. Beban sewa atau sewa kalau nggak salah kata-katanya. Sewa doang, Pak. Saya udah Sewa cek tadi. kata-katanya ada di kepala 6. Oh, sewa aja. Nah, Iya. tapi saat ini ya saya pengennya kita anggap aja di Jakarta. Ini Iya. kepala 6. 61. Ini kalau Tapi sih kita kalau putih ya. misalnya- Iya, kalau idealnya memang kalau misalnya di sini kalau secara soal ya, Pak, bayar sewa tempat untuk bengkel sebanyak 3 juta secara tunai. Kalau dari kalimatnya sih kayaknya ini harusnya beban sewa kalau dari kalimatnya. Iya. Kalau memang karena ini latihan dan dianggap Iya, Bu. sewa di Saya udah ngasih udah saya siapin, Bu. Iya. Lanjut Pak. Lanjut saya batalin nih, Pak. Saya tapi dalam hal ini lagi pengen tentang sewa bayar di muka. Tapi saya paham kok, Bu, insya Allah. 3 juta, ini pasti namanya lanjut, kita rekam. Nah, Aduh, nih salahnya kebuka terus. Kemudian lanjut meminjam. lanjut ke tanggal. Hutang. Ya, hutang. Dari tanggal 4. Ya, tanggal 4 Januari. 4 Januari sama kayak tadi, 04, 01, hutang. Membayar hutang. Membayar hutang. Meminjam, Ibu ya? Hutang. Hutang. Kepada PD banget. Hutang ke PD banget. Ingat ini hutang ya, Bu. Ini kembali dianggap sebagai hutang usaha. Ya, dibangun hutang usaha. Jadi dibuat kembali di hutang. Di sini cari aja hutang, Ibu. Udah ada hutang usaha. Kalau kita oke, dia akan nanya. Nah, dia bilang intinya jangan digunakan. Maka kalau dibilang seperti ini jangan digunain, jangan gunain, Ibu Bapak. Karena kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Excel, itu sebetulnya ada tabel yang berelasi. Jadi jangan digunain, walaupun ada. Gimana Pak caranya? Hutang usaha tadi kan nggak bisa masuk ya, Ibu Bapak. Ya tadi ya nggak bisa masuk. 19 kan hari ini. Nggak bisa masuk kan ya? Gimana Pak? Sedangkan ini adalah hutang. Ini pertama tadi di store kan? Oke, sorry saya jadi lupa ya. Tapi itu kalau hutang kita terima duit dulu Pak ya. Ditanya kita hutang ya Pak ya. Sorry saya itu salah nih berarti. Mau muter hutang berarti atasnya kas ya Pak ya. Pak kasih dulu ya. Itu diganti ya. Kas benar. Kas pada hutangnya Pak ya. Nah ini muncul nih kayak gini. Gak usah panik. Biarin aja hutangnya. Sorry. 1.500.000 ya. Gede ya? 1.500.000. Terus tadi 10 jutanya begitu. Terus gimana? Kemudian kita tadi hutang itu tidak bisa kita gunakan karena dia itu berelasi dengan tabel yang buat barang dagang. Terus kita apakan? Itu namanya baru. Kan klasifikasinya benar. Klasifikasinya dia adalah hutang. Hati-hati nih Pak ya di sini posisi. Nah, Ini tambahnya di mana Pak? Tambahnya Pak, tambah. saya batalin dulu Bu ya. Ada di sini. Saya batalin dulu. Oh, siap. Ya di sini Bu. Ada klik kanan. Ada klik kanan ya. Kalau di bawah ada nanti tinggal pilih baru. Duh nih nge-lag lagi nih saya nih sebentar. Tadi Bu Anan loh, Sob. Ya nanti Ibu tinggal double klik pilih baru.
Siap. I-nya penting. Jadi pas waktu double klik, kalau nggak ada kita pindah. Visitor fast gitu. Visitor. Utang usaha, utang PD. Cuma nih singkatannya karena nih akun apa Zahir buat enterprise kadang-kadang suka terbatas ininya. PD banget. Kasih keterangan aja bu, utang PD banget karena nanti buat bayar nanti. Oke, kita pilih rekam. Oke. Benar ya Bu? Sepertinya Bu ya. Tadi mau Kalau saya salah akunnya ngasih tahu aja Bu ya. Maksudnya transaksi benar Bu, kiri kanannya gini. Ini Bu ya. Kita terima uang kan ya. Bu Ita, soalnya apa sih Bu Ita? Soalnya Pak, untuk mengembangkan usaha gudang dan reparasi, Sancoko memutuskan untuk meminjamkan hutang kepada PD banget sebesar 1.500.000 itu yang tadi ya. Benar ya Bu? Transaksi atas bawahnya gini. Itu nggak terbalik tak, Bu Ita? Banyak Bu, saya salah lagi. Harusnya adalah hutang usaha bukan pada kas. Harusnya memang hutang pada, ya betul, hutang usaha pada kas Pak, harusnya Pak. Ya udah saya salah. Iya, pada kas. Makanya saya. Kan dulu. Saya kok diklik aja dia bisa. Saya ini kita bukan batal ya, bentar. Di transaksi jurnal umum ya. Tepatnya Pak Sancoko, mungkin karena kita sebelumnya belum punya hutang, jadi pada saat di transaksi tanggal 4 kita bayar utang ya nggak bisa, karena kan ini benar. Ya, jadi gini Bu, kita lagi minjem utang, berarti kan duitnya begini Bu ya akunnya nggak? Kita minjem duit. Kira-kira benar? jadi Bapak kalimatnya Pak, kalimat yang di soalnya salah. betul. Kalimat di soalnya berarti diterima pinjaman atau Tuan Sancoko meminjam uang. Iya, betul Pak. Maksudnya kita minjem pinjaman. Berarti Gitu akunnya benar transaksinya. kas pada hutang benar? Betul. Betul ya. Maksudnya kita minjem Pak saya. Oh, jadi kita pinjam. Jadi untuk usaha minjam uang. Iya. Berarti kas pada utang, betul. Betul ya Pak. Takutnya saya salah nih kalau salah. Terus karena tadi hutang nggak bisa, kita bikin akun baru. Pastikan bahwa di kepala 2. Siap. Oke, kemudian kita rekam Bu. Kita pilih rekam. Lebih-lebihnya sih sebetulnya nyata ya. Kemudian pendapatan servis secara tunai ini tidak disebutkan siapa penerimanya. Iya, betul. Kita sama kayak tadi, tanggalnya adalah tanggal 5. Tanggal 5, 01, pendapatan servis. Di buku besar ya. Nanti klik apa jurnal umum. Iya. Ya Bu, kita terima kayak tadi terima duit ya Bu. Kalau tadi ini berarti kan kalau terima uang kan di atas ya. Ini abain aja Bu, ada seperti ini muncul kas, kemudian kita pilih 800.000. Jadi Ibu Bapak tadi udah bisa namanya add akun. Jadi pada hari ini Ibu udah bisa nambah tadi akun. Sekarang gimana kita mau ngedit? Cari pendapatan. Nah, ini kan ada pendapatan uang pendaftaran, tinggal Ibu Bapak edit saja. Kalau tadi baru, ini edit. Jadi jangan kalau bisa hindari banyak nambah akun baru karena jadi jangan nambah akun baru ya Pak. Pilih edit Pak. Kalau nambah akun baru bisa nggak Pak? Bisa aja Pak, tapi nanti takutnya di Bapak itu nanti tiba-tiba nggak bisa transaksi Pak buat yang lain. Oh gitu Jadi ya. aplikasi ini kayak orang Zahir ini ya namanya orang ya buat usaha ya Pak ya. Kasarnya itu kadang-kadang kan kita lupa pendapatan itu pendapatan dari mana gitu. Pendapatan aja Pak dari usaha dia, pendapatan servis namanya. Iya. Wah ketemu saya. Jadi kalau tadi asal muasalnya pendapatan daftar usaha ini kita ubah namanya jadi pendapatan servis. Kita boleh oke. Seperti ini. Pendapatan servis. Kalau Bapak Ibu nggak mau terganggu dengan tadi di sini uncheck. Di uncheck. Kas pendapatan servis di uncheck. Kemudian rekam. Pak, kalau pendapatannya nanti misalkan kita nambah pendapatan. Kodenya kita buatkan sendiri apa udah otomatis Pak? Otomatis Pak, mau diedit. Kalau kode biasanya juga otomatis Pak. Sebenarnya otomatis akan muncul kepala Mbak. Otomatis ya. Yang penting pas waktu kita misalnya entah baru, entah edit,
makanya kalau saya biasanya di sini selalu menekankan kepalanya bener nggak, itu penting. Iya. Kepalanya. Nah, itu aja sih sebetulnya. Karena kalau misalnya saya bikin baru nih, dia harus benar nih. Ini otomatis nih Pak. Misalnya saya iseng nanti pendapatan apa ya istilahnya, pendapatan PB. ya apalah istilahnya ya, ini pendapatan lain-lain lah atau apa ya istilahnya. Ya Bu Sai, PB ya Bu Sai. Yang lain PB. misalnya ada muncul Pak, udah muncul 2 malah. Nah, ada pendapatan lain-lain. Nah, iya itu benar-benar. Itu muncul kan otomatis sama 2. Itu berarti boleh kita tuliskan pendapatan lain-lain aja Pak ya? Terserah Pak, yang penting prinsipnya ceritanya kita itu bisa memahami konsep menggunakan zahirnya Pak, yang penting. Oke, siap. Itu sebetulnya itu aja tujuannya. Jadi nggak kok kalau mau didalami lagi kan, wah ini harusnya bukan yang ini, bisa aja Pak, bisa aja. Iya Pak. Oke, ini pendapatan servis. Jadi karena di situ ini lagi Rero tentang ngomongin servis, saya kasih pendapatan servis. Nah, kemudian saya rekam. Terus cetaknya saya uncheck, saya pilih rekam. Nah, seperti itu. Lanjut. Kemudian di sini ada uang muka untuk pekerjaan cat mobil. Januari tanggal 6. Harusnya pendapatan Soal ini diterima di muka ya Pak, pendapatan jasa di muka ya. Jadi boleh dibilang ini dia seanggap sebagai piutang. Dia udah dapat duit, tapi belum kerja. Piutang. Nah, Apa Pak itu soalnya apa soalnya? ini Pak, jadi soalnya Uang muka untuk udah. pekerjaan cat mobil sebesar 4 juta rupiah diterima sebagai pendapatan servis. Ya, soal ini juga nggak sempurna Pak nih. Kalau ditanya, wah ini nggak salah, masih salah. Nanti buat next kita perbaiki ke depan lah. Ini tanggal Januari tanggal 6. 06, 01. Ini ceritanya piutang Pak. Piutang. Jasa. Nah, sayangnya ini tidak ditentukan siapa yang menerima. Ini juga kelemahan dari soal ini Pak ya, buat ke depan juga kita belum. Ceritanya ini adalah piutang, kita cari sama kayak tadi, kalau diambil piutang usaha nggak bisa ditarik, kita ubah. Nah dia nggak mau, kalau ketemu seperti ini, kita sebaiknya bikin baru. Gitu Pak ya. Ya, bikin baru, pastikan bahwa dia piutang. Nah, untuk amannya apa ya, piutang, ya piutang biasa lah ya. Piutang sewa, atau piutang apa ya, biar aman ya? Atau bahasa Inggrisnya apa ya, account receivable ya? Ya buat ini pakai account receivable Pak. Ini aja, kayak nulisnya benar nggak ya? Receivable, buat gampangnya Pak ya. Buat bedain sama piutang usaha yang tadi, supaya nggak ganggu. Nih, jadi nggak ganggu, kasih ide kepala 1, pilih oke. Debitnya angkanya 4 juta kalau salah di sini, 4 juta. Kemudian sama dapat, kemudian kita rekam. Lanjut. Gaji dibayar. Ibu tanggal apa? Pada kas ya? Kenapa Ibu? Tadi piutang pada kas. Piutang pada pendapatan Bu. Piutang pada Oh, pendapatan. oke. Karena Oke. iya, Iya, makanya saya lihat berarti. Oke, makasih. iya, Piutang pada pendapatan. iya. Oh, piutang pada pendapatan tadi kodenya 4 atau 1 Pak? Tadi Bapak salah kayaknya. Piutang itu kepala 1 ya Pak ya? Piutangnya tuh. Ya 1. Cuma apa di situ kan tadi piutang pada kas. Iya, salah. Saya akunnya salah ya Pak ya. Kalau ada yang salah kasih tahu ya Pak. Oke, ini Oh iya saya salah coba. Pak, ulang lagi Pak coba. Saya ulang ya. Oke, saya melakukan kesalahan. Ya saya salah ya Bu. Oke, kalau mau tahu sejauh mana kita terjadi kesalahan lah. Misalnya tadi saya kesalahan, maka kita pilih namanya daftar data. Jadi Bapak bisa ke buku besar, Bapak Ibu nanti bisa ke sini. Balik lagi ke jurnal transaksi. Nah, kalau benar ada sebanyak ini. Muncul nggak Bapak Ibu? Muncul piutangnya. Nah, betul ya Pak? Saya salah. Yang saya lakukan adalah klik kanan,
namanya klik Hapus. perincian. Rincian. Nah, itu Iya. yang bawahnya salah, Pak. Salah ya Pak ya? Ya. Bukan yang benar ya Pak ya? Seingat saya benar ya, nanti kan dia akan dilakukan ya? Atau saya salah? Karena Salah, dia Pak. terima duit. Salah, Pak. Kalau kan kita belum terima uang, Pak. Belum terima uang ya? Pendapatan Berarti diterima di pendapatan muka apa? bisa. Pendapatan Ibu ya? Atau pendapatan. Ya, oke. Pendapatan. Bu Ica, soalnya enggak? Soalnya yang tadi tanggal itu ya? Ya. Tanggal 6 ya? Ini Bu ya, kita sepakat. Ya, Uang ini buat. Sepakat. Untuk pekerjaan sebesar 4 juta rupiah diterima sebagai pendapatan servis. Tadi saya Ya kira udah, itu berarti jawabannya kita adalah pendapatan. pendapatan diterima di muka ya. Tidak, Nggak usah diutang pada pendapatan juga nggak apa-apa. Ya udah, kita anggap bener aja soalnya Pak. Ya, itu berarti Nah, ini piutang pada soalnya pendapatan nanti juga jadi benar, PR Pak. saya lah ya. Ke depan untuk memperbaiki ini soal tampaknya secara bahasa akuntansinya masih belum benar ya Pak, Ibu. Ya, apa-apa. Itu berarti boleh juga sih, Pak. Piutang pada pendapatan udah boleh. Ya, sebetulnya ada istilahnya fish earn, unearned fish. Cuman saya kayaknya nggak pengen lari ke sono dulu deh sebetulnya. Jadi pengen yang penting dapat. Maaf Pak, tadi kan saya mau coba pakai kata Bapak tadi ya tentang piutang. Kok saya nggak bisa-bisa Pak, udah sampai 4 kali akun saya coba. Si piutang usahanya nggak bisa-bisa ketarik gitu Pak. Pelan-pelan aja Bu. Yakin, takutnya udah masuk pelan begini, bikin baru Bu. Iya udah bikin baru, tapi dia jadinya keluarnya kodenya 4 gitu. Ya memang di sini kodenya Bu. 4 ya, harusnya 1 ya. Di Iya sini makanya. salah nih Bu nih. Oh iya tadi soalnya iya Ah. saya ulang lagi berarti nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nanti caranya saya batalin dulu. Nanti Ibu edit yang tadi. Berarti atau yang itu sebaiknya akun yang kayak tadi itu dibatalin. Dibatalin dia. Maksudnya dihapus sayang kalau ini. Nah, anggaplah aja nih, anggap saya melakukan kesalahan kan Ibu ya. Enaknya kalau di komputer itu kalau melakukan kesalahan nggak dicek, nggak dipakai penghapus. Nanti saya tetap rekam. Asumsinya kita sama Ibu, kita belum terima uangnya gitu ya, misalnya piutang usaha. Saya pilih rekam. Dia akan muncul tapi kenapa dihapus? Gitu. Jadi sedang latihan. Enaknya itu begitu. Ini saya kebetulan saya salah ya. Jadi itu saya sedang latihan. Saya pasti. Gitu. Oke, saya batal. Lanjut ke soal berikutnya. Halaman berikutnya itu di halaman 86, gaji pegawai tanggal 8. Bapak Ibu, kalau benar jumlahnya seperti ini ya, kalau Ibu Bapak ada yang masih belum salah, nggak muncul sampai piutang jasa, ini berarti ada yang masalah. Atau misalnya gini, salah tanggal, bisa menggunakan namanya filter. Kalau misalnya nggak sengaja salah tanggal. Nah, buat nge-track sampai sejauh mana ininya. Oke, saya batalin. Atau update. Kalau untuk melihat apakah semua tanggal kita sudah benar atau belum. Lanjut, jadi dari buku besar ada daftar. Nanti kita bisa pilih baru. Nah, oke, kita bisa pilih baru. Kemudian lanjut ke Januari tanggal 8. Gaji pegawai. Ini bayar ya Bu, beban ini kalau ini. Ini beban tanggal 8 01 bayar gaji. Oke, kemudian kita pilih ini gaji. Kalau nggak salah gaji udah ada tuh Bu, gaji guru. Nah, kita tinggal edit aja biar sifatnya umum. Ini jadi beban gaji. Kalau umum ya Bu. Nah ini yang tadi saya bilang ada di bawah juga ada gaji tuh. Kalau tadi beban guru, gaji guru, di bawahnya ada gaji juga. Ya. Ini saya bilang nanti bisa jadi kepala 5, jadi kepala 6. Nah ini yang sebenarnya tadi mungkin kalau teman-teman guru di akuntansi atau ekonomi itu udah tahu tuh perdebatan oh sebaiknya ini masuk kemana, kepala 5, kepala 6 sebaliknya kita pilih rekam. Beban gaji kita pilih oke. Berapa? Lanjut angkanya berapa nih? 150.000. Wah nih gajinya segini Bu ya, 150.000. Beban gaji kan ini bukan ini, beban gaji ya. Kasih kas bawahnya. Oke. Kemudian kita pilih rekam. Ibu-ibu bisa ngikutin teman-teman yang lain, Ibu Bapak.
Bisa ya, ngikutin. Bisa. Lanjut mungkin nanti bisa sampai kemudian lanjut tanggal 9. Ya. Faktor penagihan atau pekerjaan diberikan pada masa pengangkatan makmur. Ini juga piutang ya Pak ya. Tanggal 9 kalau dari kasus ini adalah dilagih. Uangnya juga belum dapat. Seperti itu. Ya, jadi ini dia nagih sebuah pekerjaan, anggap sama kita bikin sama pendapatan servis maksudnya. Itu tanggal 9. Piutang pada pendapatan. Jadi piutang Ibu Bapak ke piutang aja. Pakai piutang yang tadi Ibu Bapak udah bikin yang ada judul-judulnya akun receivable. Kalau nggak salah kepala di bawah. Kalau nggak salah kepala ini nih. Piutang usaha akun receivable, bedakan dengan yang tadi dalam kutip bermasalah. Atau dia nempel sama datanya. Yang kan tadi ada ya. Jadi dia punya pendapatan servis sebanyak 1.200.000. Nah, kemudian di sini adalah pendapatan. Kenapa Pak nggak tambah pendapatan lagi tadi Pak? Sebetulnya bukan kalau kita punya yang asli zahirnya kita bisa akun berjenis-jenis pendapatan bisa. Cuman karena ini ada sifat education workshop ini terbatas sih, maka saya gunakan akunnya pendapatan tetap pakai pendapatan servis saja supaya menghemat jumlah akunnya. Itu aja sih sebetulnya. Walaupun Pak ini kan pakai servis cat ya gitu enggak, tapi ini pendapatan servis. Sorry. Pendapatan servis kita baru tadi edit lagi ya Pak ya? Terus Bu, biarin aja. Jangan. Maksud ini Bu, maksudnya kalau idealnya kita di akuntansi, setiap pendapatan itu kan berbeda-beda ya Bu ya akunnya ya. Mungkin misalnya ngecat beda, perbaikan mobil beda, ya gitu ya Bu ya. Misalnya 411 1 ya. Cuman karena ini terbatas, maksudnya gini. Sebenarnya kalau Ibu bikin baru bisa nggak? Baru bisa aja, cuman nanti sampai satu titik itu kayak kekunci gitu. Itu yang saya tahu. Nanti takutnya malah bingung gitu Bu. Nah, kekunci gitu. Jadi nggak bisa ngikutin. Itu aja sih Bu. Jadi jangan banyak-banyak pendapatan Pak intinya. Buat sumber aja. Iya Pak, yang penting satu sumber cuma ada yang simpennya itu yang penting. Karena bagi-baginya juga agak repot. Iya Pak, setuju itu cuma. Ya. Oke. Yang pertama apa yang kedua yang dibagi? Waduh. Pendapatan. Kami Pak. Cara dulu nih. Oke, lanjut. Udah tanggal 16 membayar hutang. Nah, tanggal 16 membayar hutang tadi yang PT itu. 16 01/2020 membayar hutang. Nah, kan tadi kita udah ada hutang PD ya Pak, Ibu. Jadi pastikan Bapak menarik hutang PD. Bukan hutang usaha, yang tadi kita udah bikin PD banget. Hutang yang tadi. Nah, jadi nggak bikin baru ya, Bapak Ibu, nggak bikin baru yang tadi. Nah, kayak kita nih dibalikin, pasti Bapak lebih paham lah, Bapak Ibu hutang. Nah, hutang, kan tadi kita ngutang uang kan sama dia. Nah, ini tadi terbalik, kita dapat duit, kita ngutang. Sekarang kita mau bayar, ceritanya seperti itu. Jadi lebih berapa nih? Dia bilang katanya full, berarti kita udah balikin 1.500.000. Tapi kita keluarkan uang. Oke, kemudian kita rekam. Sudah Ibu, sampai tahap ini? Oke Pak. Sebenarnya tadi saya nge-lag sih, Bapak sebenarnya tadi nge-lag, jadi saya sebenarnya ketinggalan sih sebenarnya tadi. Bapak lanjut. Ya udah, tapi intinya gimana menggunakan hutang itu kita bisa gunain 2 kali, jadi nggak bikin baru. Jadi intinya nempatin dari tadi awalnya di bawah gitu ya, kemudian di atas seperti itu. Kita lanjut, sebenarnya kita udah mau jangan banyak-banyak, utangnya juga jangan banyak-banyak Pak.
Iya Pak. Oke, Bapak Ibu saya pikir itu Mantap Pak Atif. Ya. iya. Kemudian kita lanjut ke nanti sampai terakhir kita coba sampai yang 23 aja ya Pak. Selebihnya sama aja sih pendapatan sewa non service. Kita lanjut ke tanggal 20 biaya telepon. Ternyata di kantor itu ada telepon 20.000, ini murah banget nih. Telepon apa ya ini? Harusnya beban telepon ya Pak harusnya ya. Buat Ya. internet Pak. Ya. Masa Beban 20.000 telepon. Pak Atif, paketnya 200.000 loh. Kan dapat dari pemerintah, Kalau pemerintah kan ada bro. 40 giga. Oke. 50 giga. Iya benar, kita 40. bikin baru. Pak, kayaknya telepon nggak ada deh. Saya batalin coba. Telepon ada nggak ya? Tampaknya nggak ada kayaknya. Telepon. Ada nggak ya? Beban umum aja Pak ada nggak? Semua kalinya. Beban umum mungkin. Ah, ini ada nih Pak. 610 listrik, air, dan telepon. Ya. Jadi 610025 listrik, air, dan telepon. Kita pilih oke. Oke, kita pilih oke. Kemudian angkanya 20.000. Aduh, kita naikin aja ya Pak ya. 20.000 aja lah ya Pak ya. Ini Nggak apa-apa belajar Pak. Kemudian kas. Kalau saya ke anak, kalau menuliskan hanya listrik, air, dan telepon salah tuh Pak. Ya, harus sendiri-sendiri ya Pak ya. Harus pakai beban. Iya, saya Tadi ulangin saya lagi bilang deh. kan beban Ya udah Kak Edit. Saya kalau Iya, anak Pak. menuliskan hanya listrik, air, dan telepon itu salah. Ya Pak, ini udah benerin ya Pak. Saya rekam tuh Pak. Ya benar, saya setuju Pak. Jadi beban benar. Kalau ini harus kepala jadi beban. Iya. Udah Pak, benar? Ya benar. Sepakat ya, Ya. bukan telepon lah. Soalnya kalau listrik air dia beli listrik, beli air di telepon beda. Harusnya sendiri-sendiri ya Pak. Iya betul. Udah kita rekam dulu ya Pak. Tapi nggak apa-apa, boleh digabung, nggak apa-apa itu. Yang penting Ya. kan depannya ada bebannya. Iya, betul Pak. Oke, kemudian kita rekam, lanjut. Terakhir sama, dia beli perlengkapan dan peralatan kantor sama seperti tadi, secara tunai pakai cash. Ini sampai terakhir 22 Januari. Januari 2020. Apa namanya? Peralatan, membeli perlengkapan sama kayak tadi Bapak Ibu. Perlengkapan kalau udah ada tinggal dicari aja, udah ada perlengkapan. Ya ada juga, tapi biarin aja karena nih atasnya seperti ini. Perlengkapan dulu dia 150.000. Pilih tab, kemudian peralatan. Oke, kemudian 400.000. Kemudian pilih cash. Nah, pastikan terakhir ini transaksinya adalah 550. Kemudian kita pilih rekam. Oke. Terakhir kita sampai tanggal 23 ya Pak. Yang lain-lain saya pikir Bapak Ibu lebih sama aja. Menggaji tadi sama aja ya. Terakhir ini tentang bagaimana di Sancoko itu mengambil prefer ya. Jadi kayak kita ya ada prefer. Ini tanggal 23 01 2020. Terakhir berarti dia prefer. Ada nggak ya prefer? Kalau prefer nggak ada, dia pastikan kepala 3. Kita cek misalnya ini untuk itu kita turun, memastikan apakah ada tentang price, saham, laba ditahan, nggak ada, maka mau nggak mau dia bikin baru. Baru pastikan di sini klasifikasinya adalah modal. Kepala 3. Iya. Pastikan kalau price itu adalah kepala 3. Ada di sini adalah price. Kemudian kita pilih rekam, pilih OK. Diambilnya maaf kalau nggak 150.000. Drive pada kas. Ya. Drive pada kas. Oke,
Cukup, saya pikir transaksinya saya batalkan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau benar dia terakhirnya adalah ada price ya. Atau nanti kita pilih update kalau memang merasanya ada yang salah. Ya, ada yang salah-salah. Nah, ini kita bisa ada beberapa kasus tadi ya, cara ngedit, cara itu tinggal intinya Bapak Ibu tinggal klik kanan. Misalnya tadi ada yang salah, ini salah nih. Saya nggak kasih kata-katanya. Kliknya namanya perincian. Nah, kasih tahu, misalnya pengambilan price. Ya, pengambilan price lah. Pengambilan pribadi ya Pak ya? Ya. Apa istilahnya? Kita pilih rekam. Sama, dia akan kasih komen gitu, latihan. Lupa menuliskan. Ya, lupa Menuliskan transaksi. ya. Oke, kemudian tadi batal saja. Oke, pastikan udah semua, asumsinya tadi kita udah semua. Habis itu kita kalau mau tahu transaksi, sebenarnya salah satunya juga kita bisa lihat apa namanya tadi cetak invoice sudah, sama dari tadi di awal juga bisa, atau tadi kita bisa lihat dari sini cetak invoice, sama udah tadi dilihatin review price pada kas, sama kayak tadi ya, di close ya, tutup. Atau salah satunya juga kita bisa ada jurnal voucher. Mungkin ada beberapa orang pengen lagi mungkin bentuk kecil-kecil ditempel-tempelin lagi mungkin seperti itu. Ini batal. Oke, terus habis itu lari kemana? Sebenarnya kalau kita mau lihat Bapak Ibu, kalau transaksinya benar nanti bisa lihat di laporan. Di sini ada pilihan macam-macam nih Bapak Ibu nih. Ada laba rugi, anggaran, 2 kolom, 4 kolom, year to date, sebagainya. Kita pilih namanya buku besar. Namanya daftar jurnal semua transaksi. Kita klik aja, double klik. Pastikan Bapak apakah jurnal transaksi semua atau hanya bagian-bagian tertentu, bisa kita pilih. Cash deposit, sales, purchase, dan macam-macam. Tapi dalam hal ini kita tutup semua transaksi. Kita dari tanggalnya, kita pilih oke. Nah, gini Pak. Cara enak ya Pak ya? Pak Ibu. Ya. Nah, seperti ini. Udah jadi anak-anak nggak perlu garis-garis lagi Pak Ibu. Ya, mungkin bisa dikenalin nanti di session terakhir tentang tapi basic akuntansi penting Mbak. Udah jadi contohnya. Kalau misalnya kita ada yang salah, misalnya salah nih saya, ini kayaknya salah deh akunnya, harusnya beban sewa misalnya. Ya Ibu, ini ada makna nih Pak. Ini tangan ini buat garuk, buat apa? Buat tarik. Nih, jarinya beda. Tapi kalau kita mau tarik, jari seperti ini. Kalau kita merasa ada yang salah. Nah, atau ini menujunya bukan di sini, sebentar Pak. Ini ada yang salah. Saya close dulu, bentar. Yang benar ini bukan di sini, bukan. Saya close dulu, jarinya itu ke akun, ternyata. Kita ceknya harusnya bisa lari ke akun transaksi dia Pak. Nah, ini ke sini Pak maksudnya. Ya. Kalau kita merasa dia ada yang Salah. Kita salah memberikan nih, keterangan lagi Pak. Iya, nanti kalau misalnya ada yang salah, misalnya ini klik nih Pak, bukan di sini tadi saya salah ya, di sini nih. Ya, di kode. Di kode. Seperti itu kalau misalnya kita merasa ada yang salah, ini kita batalin. Ya, tadi kalau misalnya itu diedit langsung juga bisa. Misalnya ini nggak cocok buat sewa dibayar di muka. Oke, kita benerin. Misalnya kita beban sewa ya. Ya. Kayaknya sewa dia tadi kayaknya beban. Sewa aja tadi tulisannya. Kayaknya sewa ya Pak. Ini sama-sama gaji. Oh nggak dapet ya? Oke, ini saya edit jadi beban sewa misalnya. Jadi Bapak Ibu tuh bisa kalau bisa beban sewa. Kita pilih rekam. Coba Pak. Sistemnya minta keterangan nggak? Iya, minta keterangan. Pasti ya. Berarti kan Pak ya, beban sewa ya, bisa berubah ya. Tadi kan ya. saya sewa di bayar muka ya. Sewa, kemudian kita rekam. Jangan rekam draft, tapi pilih rekam. Latihan. Sama ya, minta keterangan ya. Ya. Salah menjurnal. Ya. Salah menjurnal misalnya. Oke. Kita pilih balik lagi deh ke sini. Walaupun belum update ya Pak, nanti dia pasti otomatis, ini karena sistem nggak otomatis dia ngupdate. Kita coba lihat, mudah-mudahan dia ngupdate ya. Kita coba lagi, udah kata-katanya udah berubah, harusnya berubah sih. Ini Pak, lihat udah berubah ya. Berubah. Ya, tadi kan sewa dibayar di muka, sekarang jadi beban sewa. Itu contohnya.
kemudian kita bisa close. Oke, sorry sebentar. Bapak Ibu kalau misalnya ada keperluan misalnya kita mau lihat, jadi laporan, jadi kalau kemarin ada pertanyaan apakah menjadi bisa laporan, bisa Ibu Bapak. Ini pun bisa diimpor sebetulnya di sini. Bisa diimpor, bisa di print, ini tampaknya. Bisa bukan diimpor, bisa diekspor. Mau bentuk PDF, apa seperti apa yang kira-kira dibutuhkan. Atau Excel misalnya, PDF file. Misal kita pilih oke. Enaknya seperti ini Bapak Ibu. Wah, di picture saya daftar jurnal semua. Wah, kamera saya. Nah, ini. Nanti pokoknya ada Pak ya, disimpan dan dicari di posisi di sananya, di PDF-nya. Oke, kemudian saya close dulu. Terus habis itu kemana? Bapak Ibu bisa namanya ke buku besar. Ya. Seperti ini. Otomatis ya Pak? Otomatis Pak. Enak itu. Kalau kita kan biasanya anak-anak kita minta untuk membuat jurnal buku besar sampai habis, sampai kita mendapatkan saldo. Jadi kita tahapnya hanya sampai pada di jurnal umum ya Pak? Betul Pak, betul. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait pelatihan apa namanya jurnal umum ya. Jadi mungkin nanti buat saya nggak tahu sih bisa pengenalan bagi siswa di ujung-ujung, tapi benar kata Pak Atip itu pengenalan terhadap konsep akuntansi sangat penting. Nggak boleh nggak Pak, mau robot kayak mau apa, tapi tadi jurnalnya benar, ini benar tadi. Ya, saya berpikirnya tadi sudah otomatis Pak, gitu. Jadi ada transaksi, kita masukkan transaksi sudah otomatis. Betul. Cuma tetap aja harus dengan menggunakan analisa. Betul Pak, betul. Ya, jadi memang ya ilmu seperti itu tetap ada, bahkan tetap muncul Pak. Konsep Yang bisa jadi robot ya Pak? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Susah ya? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Terus pemakaian kalimatnya juga terkadang antar satu perusahaan dengan perusahaan lain, penggunaan kalimat juga berbeda ya Pak? Nah, benar juga Pak. Jadi banyak kata ya? Betul. Jadi nggak mungkin sih kalau menurut saya mau robot kan nanti tetap manusia itu muncul. Para apa ya pengajar, para guru itu akan tetap ada. Ya tetap dibutuhin Pak. Yang bikin robot kan manusia juga Pak. Iya. Nggak terlalu khawatir sih. Tapi banyak trouble juga sih Pak, karena banyak kalimatnya yang memang berbeda. Betul Pak, betul. Kadang-kadang antara misalnya aplikasi Zahir, mungkin kalau ada yang pernah pakai Mayok, mungkin dia lebih gunanya lebih ke bahasa Inggris ya mungkin. Walaupun bisa diubah atau yang sekarang tuh lebih menjelimet Pak kalau Mayok Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Saya pernah juga dulu susah nih kayak nyeting akun lagi kalau dulu gitu ya Bu ya. Ingat saya sih gitu kalau dulu pernah. Saya dua-duanya Zahir sama Mayok udah pernah. Oke. Ibu Bapak, untuk sessionnya cukup terkait dengan jurnal umum pada hari ini. Saya pikir cukup. Terima kasih udah hadir. Mohon maaf kalau kurang mungkin tadi soalnya masih banyak yang salah, tidak sama tentang kalimat, pemahaman yang sama. Saya minta maaf. Sudah hadir di sini, udah saya senang banget. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan tentang beginning balance ya, Insya Allah. Pak, terkait kita sharing ya. Ya Ibu, terkait yang permintaan saya kemarin, udah ada yang bisa menandatangani? Oh, belum Pak. Nanti saya lumayan, Pak. Ini sampai dengan 3 kali berturut-turut kan? Ya, kebetulan saya pengen juga, tapi butuh ketemu dengan Kaprodinya belum muncul lagi Pak di. Ya mudah-mudahan sebelum sampai pertemuan ketiga, pertemuan terakhir itu sudah ada Pak ya. Minimal nanti kalau nggak itu dapat pakai sertifikat ya Pak, minimum. Goodie bag-nya dapat lagi Pak? Enggak Pak. Enggak ya, cuma 1 kali aja. Iya Pak, 1 kali kayaknya.